Guna salam daripada saya di BFJ Channel. Ya, hari ini 9 hari bulan Agustus 2023. Artinya kita telah 2023 tahun menunggu kedatangan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia sebagai hakim. Kalau dulu dia sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan penyelamatan. Kedatangan dia ke dunia ini kedua kali nanti akan datang sebagai hakim. Ya. Yesus adalah satu-satunya manusia yang sangat menyenangkan hati Yahweh kita. Ya. Yahweh adalah satu-satunya Bapa kita di surga yang kita sembah sepanjang hayat kita di bumi ataupun di surga. Dalam menyediakan diri masing-masing untuk melayakkan diri sebagai penyambut kepada kedatangan Tuhan Yesus. Seterusnya, layak untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Satu-satunya jalan ke surga adalah firman ataupun logos itu sendiri. Tidak ada jalan pintas, Saudara, untuk masuk ke surga, tempat hidup kekal itu, selain melalui Yesus yang telah menunjukkan kepada kita jalan ke surga 2023 tahun yang lampau. Ya, Saudara. Jadi sekitar 500 ke 600 tahun kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa kajian oleh ahli-ahli teologi kepada kitab-kitab Injil merumuskan tentang Tritunggal Allah. Ya. Rumusan ini seakan menjadi falsafah iman kepercayaan Kristen bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Maka lahirlah beberapa ajaran Kristen bahwa Allah Bapa itu telah menjadi manusia dan sekarang sebagai Roh Kudus. Hasil daripada kajian teologi ini, maka lahirlah suatu agama untuk menentang kepercayaan itu. Ya. Agama baru ini mengatakan bahwa Allah itu hanya satu dan semua ciptaannya tidak boleh disekutukan dengan Allah. Betul juga. Ya. Tapi apa yang kita dapat di sini adalah sebenarnya kesilapan penyataan tentang Allah itu sendiri. Ini bagi pendapat saya lah kan. Jadi inilah kesan daripada kepercayaan tentang Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Setelah 2023 tahun ya. Setelah 2023 tahun kenaikan Yesus ke surga. Hari ini seorang pendeta bernama Dr. Erastus Sabdono ya, mendakwa bahwa ajaran tentang Tritunggal itu tidak tepat karena ajaran itu membawa kepada pemahaman Kristen menyembah tiga Allah. Ya, Kristen kuno menyembah tiga Allah. Jadi Kristen perlu kembali kepada Alkitab untuk melihat semula keesahan Allah dan rumusan Tritunggal. Dalam kepercayaan keesahan ataupun monoteisme, yang dia katakan itu monoteisme itu, Allah dalam seminar berseri bernama Logos ya. Jadi itulah kita mau kena lihat apakah yang disampaikan oleh pendeta Dr. Erastus sendiri mengenai seminar Logos beliau lah kan. Jadi dalam video kali ini kita membahas khusus kepada seminar Logos 1 ya, tentang apakah sebenarnya yang disampaikan pendeta Dr. Erastus Sabdono dalam seminar Logos 1 ini. Ya. Adakah ajaran ini sesat atau semimangnya menyatakan kebenaran firman di dalam Alkitab? Nanti kita bincang bersamalah. Ya. Kita bincang bersama. Jadi itulah saya
karena buat video ini untuk membincangkan, mengupas kepada apa yang disampaikan melalui seminar itu ya. Dalam ceramah beliau mengenai seminar tentang Logos satu itu. Jadi dalam introduksi Dr. Erastus, tujuan seminar Logos itu adalah untuk mengharapkan supaya melalui ceramah beliau ini pendengar akan mendapat suatu pemahaman yang benar tentang firman dalam Alkitab sebagai proses mengubah kualiti hidup ataupun menaik taraf kualiti kerohanian seseorang itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita masuklah kan kepada proses yang pertama, yaitu mengenal siapa Allah dan siapa Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes ya, dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dia katakan di situ, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Saya ulang di situ Inilah hidup kekal itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ, kata kunci di dalam ayat itu, dalam petikan ini sebenarnya dalam Yohanes 17 ayat 3 ini sebenarnya ada tiga kata kunci di situ, yaitu hidup kekal, mengenal, dan mengutus. Ya, yang diutuslah. Jadi kita kembali kepada ayat yang satu, yaitu inilah hidup kekal itu. Oke. Jadi hidup kekal itu di dalam bahasa Yunaninya dipanggil aionios. Ya, aionios itu maksud lain ataupun maksud selain daripada hidup kekal, yaitu tidak berakhir lah. Ya, tidak berakhir ataupun selama-lamanya. Tidak ada penghujung. Tidak ada nokta, tidak ada pengakhiran, tidak ada titik, ya. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu mengenal Engkau. Ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, dikatakan di situ mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, kenapa saya jadikan mengenal ini sebagai kunci? Sebab ya kata kunci itu di situ. Nah, sebab apa? Kalau kita tidak kupas maksud mengenal di situ, kita tidak tahu sebenarnya maksud firman itu di situ. Ya, jadi kita kena belajar apakah maksud mengenal di situ. Dalam bahasa Yunaninya di situ sebenarnya dipanggil ginosko, ya, ginosko itu mengenal, ya. Selain daripada mengenal, sebenarnya mengetahui, kemudian memahami. Jadi seolah-olah di situ ginosko ini sebenarnya dia ada 3 peringkat, ya. Peringkat yang pertama itu ya mengenal. Kemudian yang keduanya mengetahui lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiganya peringkat yang lebih dalam daripada itu yaitu memahami. Artinya kita harus mengenal Allah itu. Siapakah Allah itu? Dan mengetahui bagaimanakah Allah itu. Ya. Kita harus mengetahui bagaimanakah Allah itu. Kemudian yang proses seterusnya untuk kita menjadikan lebih taat ataupun lebih setia ataupun apa yang dikatakan oleh Dr. Erastus Sabdono sebagai menjadikan kehidupan kita berkualiti di hadapan Tuhan, ya, kehidupan rohani kita berkualiti di hadapan Tuhan, kita harus memahami kehendak-kehendak Allah itu sendiri melalui logos, melalui firman-Nya, ya. Jadi itulah. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu memang yang pertama. Kemudian kita harus juga mengetahui
ataupun belajar untuk mengetahui Allah itu sebagai satu-satunya Allah yang benar dan memahami kehendaknya. Barulah kita mendapat suatu kualiti hidup kerohanian yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang seterusnya yaitu dikatakan di situ engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Nah, perkataan utus itu sangat bermakna di situ. Sebab itu saya jadikan dia sebagai kata kunci dalam petikan ini. Oke. Di sini juga kita perlu belajar maksud sebenar, ya. Maksud sebenar mengutus itu. Oke, mengutus itu sebenarnya bukan sekadar diutus begitu saja, tetapi dengan maksud, ada tujuan. Pengutusan itu ada tujuan. Itu yang maksudkan di dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu dipanggil apostelo, ya. Dalam bahasa Yunani-nya apostelo yaitu diutus untuk suatu misi ataupun suatu tujuan. Ya, disuruh keluar ataupun dihantar keluar untuk suatu tujuan yang khusus. Nah, jadi itulah Yesus. Ya, itulah Yesus. Jadi daripada ya seminar Logos 1 ini dapatlah kita terapkan, walaupun Pendeta Dr. Erastus dia mengambil masa sekitar 1 jam, tapi sebenarnya dalam ceramahnya itu dia lebih banyak menjawab kepada kritikan lah kepada dia kan. Tapi apabila kita masuk kepada maksud ataupun seminar itu, kita hanya melihat kepada inti ceramah itu. Jadi itulah yang dalam Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 17 ayat 3 kan. Yohanes 17 ayat 3 itu. Ya. Jadi penerapan yang kita nampak di sini ialah untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, seseorang itu harus ginosko. Saya ambil kata-kata dalam bahasa Yunani itu, kata kunci itu. Harus ginosko, maknanya kita harus melalui 3 peringkat. Ya, kita harus melalui 3 peringkat untuk lebih dekat kepada Allah ataupun Yahweh itu sendiri. Yaitu pertama mengenal. Ya, mengenal siapakah Yahweh itu, kemudian mengetahui tentang Yahweh itu sendiri, Allah Bapa itu, kemudian memahami kehendaknya kepada kita sebagai manusia ataupun ciptaannya lah, ya. Itu yaitu memahami dia, Tuhan itu yang benar, dan dia yang diutus oleh Tuhan itu sendiri ataupun Allah Yahweh itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi itu penerapan yang pertama. Yang keduanya, dari sudut hierarki daripada Yohanes 17 ayat 3 ini, kita dapat melihat di situ pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah utusan Allah Bapa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada hierarkinya, Yesus itu adalah di bawah kuasa Yahweh, di bawah kuasa Allah. Ya. Yesus itu jelas sekali, dan Yesus sendiri yang mengakui bahwa dia sendiri adalah di bawah kuasa Allah. Tanpa Allah, dia tidak boleh berbuat sesuatu. Yesus karena patuh kepada pengutusan Allah Bapa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada rencana Allah itu, pertama dia berikan kuasa kepada malaikatnya.
Ya, dia berikan kuasa kepada malaikatnya yaitu Lucifer. Tapi bila Allah sendiri memberikan kuasa itu dan malaikat itu sendiri merasakan sesuatu kekuatan, dia merasakan suatu kekuatan itu sangat baik, maka dia mulai sombong dan bongkak dan akhirnya dia memberontak kepada Allah itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Nah, itulah terjadi peperangan di surga. Ya, terjadi peperangan di surga dan berlakulah peperangan dan akhirnya malaikat yang diberikan kuasa oleh Allah itu sendiri dihantar ke bumi, dibuang ke bumi. Selepas itu Allah coba mencipta manusia dan melakukan untuk menguasai dunia ini dan segala ciptaannya, tetapi manusia itu juga gagal karena dia lebih patuh kepada perintah iblis. Ya, perintah malaikat yang telah berdosa. Tetapi yang ketiga ini, dialah segala-galanya. Dia sangat patuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mempunyai kualiti hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita ikut yang ketiga ini. Kita menyembah kepada yang ketiga ini. Cara kita menyembah adalah bagaimana? Kita hidup kudus seperti dia. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya, kita harus hidup taat kepada Allah Bapa seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Jadi sekurang-kurangnya dalam bahagian Logos 1 ini kita telah mengenal Allah, ya. Dan selepas itu kita masih dalam ginosko, ya, ginosko tapi dalam proses mengetahui siapa Yesus, ya. Jadi itu saja. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga Tuhan memberikan kita kelimpahan. Demi nama Yesus. Amin.